Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghitung kasus PPh pasal 21 di masa Desember. Nah, berikut sudah ada contoh kasus atau contoh soal PPh 21 pada masa Desember. Di sini sudah di soal ini sudah ada identitas pemberi kerja, terus kemudian ada data pegawainya apa aja, terus ini ada rekapitulasi gaji dan tunjangan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember. Ini ada semua. Nah, caranya yang pertama itu yang harus kita lakuin, pertama kita harus lihat nih struktur datanya udah rapih atau belum. Nah, pertama kita bikin sheet baru. Nah, kita ambil dari sini. Setiap bulan dari Januari sampai Desember sampai bulan ke-12 kita copy. Ke sini. Dan kita lakuin hal yang sama. Bulan keempat sekarang tapi bulan kelima sekarang bulan ke-6 bulan ke-7 biasa sama kita lakukan. Bulan ke-8 bulan ke-9 sekarang bulan ke-10 bulan ke-11 dan yang terakhir bulan ke-12. Nah, setelah struktur datanya sudah rapi, ini berarti kan kayak udah sama nih. Berarti di setiap bulan itu struktur datanya sudah rapi ya, kayak gini tuh. Di kolom ini berarti udah. Kalau misalnya seumpamanya belum rapi, kita harus samain dulu. Nah, setelah kita bikin struktur data, di setiap bulan ini kita tambahin kolom mon. Sini tambahin aja mon.
Karena ini bulan Januari, jadi kita bikin 1. Lalu yang kedua kita bikin juga 2. Lalu yang ketiga kita bikin juga bulan ketiga. Lima. Bulan ke-5 ya. Bulan ke-6. Tujuh. Lakukan, kita bikin 7. Bulan ke-8. 9. 10. 11. Ke-12. Dan yang terakhir ini bulan ke-12 ya. Salah, kayak gini. Kalau udah semuanya dibikin kayak gini, terus langkah selanjutnya kita bakalan bikin kompilasi semuanya dari bulan Januari sampai sampai Desember. Kita bikin kompilasi gaji atau rekap gajinya. Kita copy aja, move our copy, create a copy, kita taruh sini, terus di rename, jangan lupa kompilasi gaji, tapi ini kita ganti Januari sampai Desember 2021. Caranya Januari udah kan, terus kita ambil aja dari sini, terus kita copy ke sini sampai bulan Desember kita lakukan kayak gitu. Bulan keempat, lalu kita hitung. Bulan kelima, bulan ke-6 kita copy kompilasi gaji sampai bulan ke-12. Sekarang bulan ke-7, jangan sampai ada yang ketinggalan kopinya. Sekarang bulan ke-8, bulan ke-9, bulan ke-10, bulan ke-11, dan bulan ke-12. Ini sudah semua kompilasi gaji dari Januari sampai Desember nih ya. Udah, kalau udah bikin kayak gini semua. Nah, gunanya tadi kita bikin struktur data itu supaya nanti saat kita bikin kompilasi gajinya ini, struktur data itu sudah rapi nih. Sampai bawah nih udah sama semua, jadi nggak ada yang berantakan. Nah, selanjutnya setelah kita bikin kompilasi gaji,
kita blok semua ini, kolom ini ya kita blok. Nah, terus kita mau bikin, selanjutnya kita mau bikin pivot untuk masa kerjanya dulu. Kita bikin pivot. Nah, karena kita bikin mau di worksheet baru, jadi kita cek yang gini terus oke. Nah, kita rename pivot masa kerja. Nah, ini yang kita masukin nama, kita masukin ke row, nanti dia muncul. Terus month atau bulannya kita masukin ke values ini. Nah, ini kan masih sum, karena kita mau tahu setiap orang ini dia kerjanya itu dari bulan apa sampai apa, jadi kita ganti jadi count. Nah, ini masih kayak gini nih, tadi yang kurang kita harus masukin maunya di count. Nah, muncul kayak gini. Setelah itu, ini udah jadi pivot masa kerjanya setiap orang. Nah, terus kita hitung awal, akhir. Nah, setiap orang ini kerjanya berarti dia 12 bulan nih, dari bulan 1 sampai bulan 12. Orang yang kedua bulan 1 sampai 12 juga. Terus orang ketiga juga 1 sampai 12. Terus 1 sampai 12 juga orang keempat, dan orang yang terakhir sampai 12 juga. Terus kita sum aja totalnya berapa. Ya, setelah kita bikin pivot masa kerja, terus kita udah tahu nih setiap orang kerjanya itu dia dari bulan apa sampai apa. Nah, selanjutnya kita mau ilangin pivotnya. Jadi caranya tuh di copy, terus kita buat sheet baru, terus di rename, berarti jadi kita mau ngilangin pivotnya, unpivot masa kerja. Nih, pastenya itu jangan langsung di copy, soalnya nanti dia bakal kayak, nah kopinya itu kita paste value aja. Nah, jadi kayak gini. Nah, sudah kayak gini. Kalau kita udah nemu masa kerjanya, langkah selanjutnya kita mau bikin pivot gajinya dari 12 bulan ini. Nah, caranya masih sama kayak tadi, di blok semua kompilasi gaji dari bulan 1 sampai 12 sampai bulan Desember, terus kita ke insert lagi, terus kita bikin pivot tabel. Karena kita sama kayak tadi bikin mau di worksheet baru, terus kita, nah jangan lupa di rename jadi pivot gaji. Nah, caranya nama kita masukin ke row, ini bakal muncul. Terus maunya nggak usah, karena kita yang masukin itu gaji, kita masukin ke values. Tunjangan perumahan masukin, tunjangan komunikasi ke values juga. Terus lembur juga dimasukin, tunjangan kesehatan, sembako, THR, JKK, JKM, semuanya pokoknya dimasukin. TT 2%, PPh 2%. Nah, diperhatiin ini semuanya harus sum di values ini. Kalau misalnya masih ada count atau apa, itu kita harus ganti dulu. Nah, karena ini udah benar sum semua, udah berarti benar. Nah, nih dapatlah. Nah, ini tuh udah gabungan semua dari bulan 1 sampai 12. Nah, ini hasilnya. Jadi misalnya ini gaji pokok si Agung dari bulan 1 sampai 12, ini sumnya hasilnya. Nah, terus selanjutnya sama kayak tadi, kita mau hilangin pivotnya. Caranya itu kita copy semuanya nih, kita copy ini, kita copy, terus kita buat sheet baru, rename aja jadi unpivot gaji. Setelah itu kita copy valuesnya aja ya. Nah, udah kan kayak gini, kita rapihin. Nah, terus udah nih, kita udah dapat semuanya. Terus kita mau hitung tunjangannya. Tunjangannya itu apa aja sih? Nah, kita sum
Tunjangan itu dari nih, kita sum dari sini. Perumahan, komunikasi, lembur itu termasuk tunjangan kesehatan. Nah, tuh. Kita ini aja. Nah, terus kita mau ngitung premi. Premi asuransinya itu kita ambil sum dari sini. JKK JKM. Udah selesai. Nah, terus kita dapat nih preminya dari JKK 0,24% dan JKM 0,34%. Kita akan mengisi jumlah penghasilan nih. Jumlahnya apa aja sampai nanti dapat PH terutangnya. Nah, ini kita bisa lihat ininya di sini di SPT ya. Nah, yang pertama jumlah 1 itu gaji atau pensiun atau THT atau JHT. Nah, itu diambilnya dari data yang udah kita hitung juga di sini dari unpivot gaji nih. Cara hitungnya gimana? Nah, cara hitungnya itu kita pakai rumus VLOOKUP seperti yang tadi juga. Terus lookup value-nya itu dipencet namanya. Terus tabel array-nya kita ambil dari sini. Di blok semuanya. Tabel array sum of gaji itu ada di, terus kolom indeksnya itu kita mau nyari gaji berarti dari kolom 2. Terus false, true or false itu kita 0 sama aja. Nah, dapat. Terus kita kasih dolar di sini, jangan lupa biar nggak berantakan ke samping. Sampai jumlah 7. Oke, terus kita drag ke bawah. Oh iya, biar gampang kita namain aja dikasih nomor biar buat ngitung tabelnya gampang. Ya. Tabel lagi. Nah, jumlah 2. Jumlah 2 itu apa sih? Coba kita cari. Tunjangan PPh. Nah, tunjangan PPh di sini ada nggak sih tunjangan pajak? Nggak ada. Berarti kita nolin aja buat tunjangan PPh. Ya, kita nolin. Terus jumlah 3. Jumlah 3 itu apa sih? Jumlah 3 itu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Nah, di sini tuh udah kita hitung tunjangan termasuk. Nah, tunjangan itu tuh udah kita hitung tadi kan. Nah, ini termasuk tuh tunjangan lainnya tadi perumahan, komunikasi, tunjangan kesehatan, sama uang lembur itu termasuk dalam tunjangan lainnya. Nah, kita ganti aja kolom indeksnya. Kita tadi mau nyari tunjangan itu ada di kolom 14, berarti kolom indeksnya adalah kolom 14. Kemudian jumlah 4. Jumlah 4 itu ada honorarium imbalan lainnya. Ini di sini nggak ada ya. Di data ini nggak ada, terus berarti kita kosongin aja. Ya, kita kosongin aja. Nah, jumlah 5. Jumlah 5 itu ada premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Itu di data ini ada. Preminya itu adalah JKK, JKM, ini udah kita hitung ya tadi tuh. JKK, JKM, nah terus kita hitung, kita ganti aja kolom indeksnya. Tadi tuh premi itu ada di kolom berapa sih? Ada di kolom 15. Siap. Kita ganti aja, terus kita sum ke bawah. Lalu jumlah 6. Jumlah 6 itu apa sih? Penerimaan dalam bentuk natura. Dalam bentuk natura itu adalah atau kenikmatan. Natura itu kenikmatan. Jadi kita bisa masukin sembako di sini di kolom 7 ya. Berarti kolom indeksnya ada di kolom 7. Kita ganti buat sembako.
Lalu selanjutnya jumlah 7. Tentim bonus gratifikasi atau jasa produksi. Nah, di sini adanya apa sih? Coba kita lihat. Nih, di sini ada THR. Berarti kita masukin THR ada di kolom 8. Berarti kolom indeksnya kita ganti jadi 8. Nah, jumlah 8 kita lihat. Jumlah 8 itu jumlah penghasilan bruto. Berarti dari 1, 2, 3. Nah, berarti kita sum aja. Kita sum dari jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kita sum. Nah, dapatlah jumlah 8. Terus kita buka lagi jumlah 9. Jumlah 9 itu adalah biaya jabatan. Biaya jabatannya itu kan kalau biaya jabatan seperti yang kita ketahui maksimalnya itu kalau per bulan itu 500.000, terus kalau setahun itu 6 juta. Tapi nggak selalu 500 atau 6 juta, tapi tergantung dia kerjanya itu berapa lama. Selama setahun, misalnya kayak selama setahun itu dia kerja berapa lama. Nah, tapi cara ngitung biaya jabatan di sini kita pakai rumus if aja. Caranya if kalau terus ini jumlah 8 ya, jumlah penghasilan bruto, jumlah dari penghasilan bruto terus kita kali 5%, kan gitu ya, 5% dikali 500.000 atau 5% dikali 6 juta itu kalau setahun. Nah, terus lebih besar dari 500.000 223, terus dikali, nah ini biar dikali masa perolehannya itu dari akhir dikurang awal tambah 1. Terus kita titik koma lagi, terus di 500, jika tidak 500.000 dikali ini lagi akhir kurang awal ditambah 1, terus dikali lagi sama yang 8 ini sama Y2 dikali 5%. Ini untuk rumus biaya jabatannya pakai if. Coba kita enter. Nah, karena ya betul. Nah, jumlah 9 itu biaya jabatan, terus jumlah 10 kita lihat jumlah 10 itu ada apa? Ada iuran pensiun atau iuran THT atau JHT. Nah, ini sama kayak rumus yang 7 ini kita copy aja, terus kita ganti kolom indeksnya. Kolom indeks JHT kita ambil yang 2% itu ada di kolom 12. Terus kita ganti kolom indeksnya nih. Tuh, 12. Oke. Udah dapat pengurang. Ini pengurangnya udah. Nih, kita pengurangan udah dapat, terus jumlah 11. Pengurangan dari 9 tambah 10 berarti total dari ini tambahin ya, terus kita drag aja ke bawah, terus kita lihat jumlah 12 itu apa. Jumlah 12 itu penghasilan neto, itu dari jumlah 8 kurang 11, berarti di sini tuh dari penghasilan bruto dikurang nih jumlah pengurang, dapatlah segini. Oke. Jumlah 13. Jumlah 13 itu kita kosongin aja penghasilan neto masa sebelumnya.
Selanjutnya ada jumlah 14. Jumlah 14 itu penghasilan neto untuk PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan. Ini kita status buat pegawainya itu karena mereka semua berlima kerja dari awal, maksudnya dari bulan Januari kita pakai status pegawai baru semua karena tidak dijelaskan juga di soal, jadi kita pegawai baru semua. Terus untuk rumusnya ini tuh ada disetahunkan. Caranya itu kita pakai rumus if juga. Caranya if sama dengan if or kita klik status pindahnya sama dengan petik terus kita klik lagi status pegawainya sama dengan selesai sampai sini. Terus jumlah ini 12 AC ya, AC12 AC2 dikali 12 kali 2, ini jumlah apa? Jumlah neto, terus dikali 12 dibagi masa kerjanya itu kan ini akhir kurang awal ditambah 1 terus ininya lagi apa penghasilan yang nomor penghasilan neto ya, diklik lagi AC2 ya, dapatlah ini segini penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Nah, habis itu jumlah 15 itu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, caranya nih, kita harus gabungin ini dulu. Oh iya, sebelumnya ini kita hilangin dulu deh. Kita mau replace ini dulu biar kita replace dah. Caranya itu kita bikin aja di sini PTKP-nya. Ini dan ini digabung. Nah, jadilah segini. Kita drag aja ke bawah. Nah, dapat deh. Terus kita karena itu cuma ada situ, berarti pakai ini aja. TK0, TK1, K0, K1, K2. Nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Ini 54 buat TK0, 54 juta. Terus berarti buat TK1 tinggal tambah 4,5 aja. Terus K0 itu dari 58,5. Terus K1 itu tinggal tambahin aja 4.500.000. Nah, kita bawa aja. Buat ngitung PTKP kita pakai rumus lookup.
kita klik ini buat lookup value-nya PKP-nya. Habis itu tabelnya itu tabel ini kita pilih aja, tabel array-nya, terus kolom indeksnya itu kolom kedua nih, karena kita mau nyari ini kan nih, kolom kedua, terus true or false-nya itu 0. Nah, jangan lupa kita kunci dulu biar gak berantakan. Dapatlah PTKP. Sudah dapat PTKP-nya, terus sekarang kita ke jumlah 16 itu adalah PKP atau penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Ini yang udah, terus kita ini hitung harus yang udah dibuletin. Jadi rumusnya kita pakai rundown. Itu kayak rumus if kita rundownin, if rundown rundown ini dikurang ini terus minus 3. Kenapa minus 3? Karena kita mau ngenolin atau kita mau ngebuletin 3 angka terakhir di belakang, jadi minus 3. Nah, ya kan kita mau ngenolin, terus B kecil sama dengan 0, terus 0, terus rundown lagi sama kayak tadi, AE2 dikurang AF2, ini yang 3, dapat. Ini adalah PKP yang udah dibuletin, di belakang udah 00. Terus jumlah ke-17. Jumlah ke-17 itu adalah rumus if. Ini adalah jumlah ke-17 itu adalah PPH-nya. PPH atas penghasilan kena pajak. Nah, caranya itu agak panjang nih rumusnya. Kita pakai rumus if. Ini PKP-nya. Jika PKP-nya kurang lebih sama dengan H lebih sama dengan 500. 20 juta atau 23 5% dikali ini lagi dikali PKP nya lagi, PKP nya lagi, ya kan, terus ntar AG terus if lagi value ininya kurang dari 25 juta 250 dikali 15% dikali lagi sama I2 kurang
kurang 5 juta if Agita kurang dari sama dengan 50 juta 500 25% dikali jumlah PKP nya lagi dikurang 30 juta X 30%. Ini kayak lapisannya itu loh, lapisan PPH untuk orang pribadi ada 5%, 15%, 25, 30 yang lapisan-lapisan itu. Nah, ini kalau jadi rumus kayak gini 30% terus terakhir dikali lagi value effect terus terakhir dikurang sama 25 juta 23 coba sebentar, coba kita lihat apa yang salah. Lima persen kali AG terus kali PKP. Oh, sini if ya, pakai tutup. Sebentar. Oh iya salah. Ini harusnya if enggak bisa if. Oh enggak, ini benar if. Terus ada AG2 PKP-nya tadi. Nah, tuh jadi ada yang salah di sini. Kalau udah dapat PPH dari setahun terutangnya, terus kita lihat ke jumlah 18 ETSA. Jumlah 18 itu adalah PPH yang potong, itu kita kosongin aja untuk jumlah 18. Habis itu jumlah 19. Jumlah 19 itu adalah PPH 21 terutang. Itu rumusnya sama kayak ini, tapi bedanya kita copy aja, nggak apa-apa. Bedanya kita ganti ini ya, jadi ya, jadi ini untuk ininya tuh H dan ininya salah guys. Ini tuh harusnya ke status pegawai rentakannya. Ininya juga salah, kita ganti aja. Harusnya tadi kan masa kerja mana?
Jadi jumlah 19 itu kita copy aja di sini. Ininya kita ganti. Ini harusnya ke status pegawai mana? Status pegawai. Ini benar AH, terus ininya salah masa perolehannya. Terusnya akhir kurang awal. Akhir kurang awal tambah 1. Nah, terus ada perbedaannya juga di sini. Kalau ini kita kaliin dulu sama masa kerjanya, baru dibagi 12. Oke, udah dapat. Terus lagi PWH pasal 21 harus potong, itu samain aja ini. 19 sama 20 itu sama, kita samain aja. Sudah jadi hitungannya selesai. Setelah itu ini ada nama pemotong. Nama potongnya itu kita ambil dari sini, yang data pegawai. Direktur utamanya itu si Pak Tony, kita ambil aja. Terus NPWP-nya Pak Tony kita ambil juga. Kita drag aja ke bawah. Tanggal bukti potongnya itu 2 akhir bulan, 3 akhir tahun, 13/12/2021 31. Terus kita samain aja semua. Nah, ini udah selesai. Harusnya tadi kita simpan ke Excel dulu ya, tapi harusnya kalau mau kerjain CSV itu kita harus simpan ke Excel dulu, terus kita ini aja rename aja biar kayak enggak, jadi gampang. Nah, ini udah ke save di Excel. Ini yang dengan rumus-rumus ya. Nah, setelah itu kalau kita mau masukin ke SPT atau CSV, itu kita harus ubah dulu ke ini, ke CSV-nya. Caranya di save lagi aja, terus bentuk CSV biar bisa bedain. Tapi ini masih Excel. Terus kita mau matiin rumusnya, copy aja, terus di paste value. Udah mati semua rumusnya, jadi udah nggak ada rumus lagi, udah mati semua. Setelah itu ya, setelah itu kita hapus ini, terus kita mau replace, kan kalau di SPT itu nggak boleh ada titik ini. NPWP nya kita mau replace lagi kayak tadi, diganti jadi titiknya dikosongin aja. Terus stripnya juga dihilangin. Oke, terus jangan lupa format cell NPWP diganti jadi custom 0 15 digit NPWP 1 2 3 4. Oke, udah. Itu ini kita ganti juga
replace laki-laki jadi M. Coba ulang, perempuan itu jadi F. Coba kita paste ulang dulu. Harusnya bisa di replace, tapi kita ganti aja jadi F, terus ini jadi M. Harusnya di replace kayak yang tadi itu ya. Ini udah semuanya hilang, udah, terus kita save. Tapi ini dalam bentuk Excel, tapi buat CSV-nya. Jadi kalau terus, tapi udah nggak ada rumusnya. Habis itu kita save lagi ke CSV. Sudah. Untuk selanjutnya, setelah kita selesai membuat daftar bukti potong pegawai A1, terus kita juga udah buat referensi pegawai A1-nya, terus langkah selanjutnya yaitu kita buat ini 17/21 bulanannya untuk masa Desember aja atau bulan Desember aja. Nah, itu sebelumnya kita buka dulu SPT-nya, Excel-nya. Ini udah dibuka. Yang tadi kita udah copy. Ini kan ada nih, terus di sini yang bulanan. Ya, terus kita jangan lupa kita save dulu jadi Excel. Nih, sudah kita ubah jadi Excel. Ya, terus udah kita ubah jadi Excel. Nah, setelah itu kita bikin hitungan masa Desembernya, bikin di sini aja di kertas kerja ini. Kita bikin sheet baru. Terus di rename hitungan masa Desember. Nah, kita nama, terus penghasilan bruto, PPh 21 setahun itu diambil dari 17/21 A1 yang bukti potong itu, lalu ada PPh 21 dari bulan Januari sampai Novembernya juga udah ada tadi dari pivot gaji itu. Terus baru kita bakalan bisa dapat PPh 21 Desembernya. Nah, namanya kita bisa ambil dari ini aja, yang unpivot masa kerja, kita copy namanya, terus kita masukin ke masa Desember, namanya kita taruh sini. Nah, penghasilan brutonya kita hitung dulu di sini. Oke, nanti kita pakai fill up aja. Ini apa tadi, penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto itu kan itu yang penambah semua itu loh yang ada di SPT. Berarti kayak gaji, tunjangan, terus natura, THR, JKM atau premi itu kita tambahin semua pakai rumus SAM, kan SAM-nya dipakai X. Ya, kita drag aja ke bawah. Dan kita udah dapet ininya, apa namanya, penghasilan brutonya dari masing-masing orang. Terus kita bisa udah mulai.
Oh iya, karena kita pakai rumus VLOOKUP, biar gampang kita nomorin aja di sini. Ini biar mudah, biar kita tahu ada di kolom berapa yang mau kita cari, yang kita tuju. Nah, kita pakai VLOOKUP di sininya. VLOOKUP namanya, terus tabel array-nya kita ambil dari sini, dari kolom nama sampai sini. Ada di kolom 14 buat penghasilan bruto, jadi kita masukin aja. ulang, maaf, tadi ada kesalahan. Kita ini namanya, terus kita ambil dari sini, blok dari nama aja, ada di kolom 14 tadi ya, 14, terus dah. Ini kenapa NA, coba kita coba sendiri aja ya. Kita VLOOKUP sendiri, ini namanya, terus tabel array ini kita ambil dari sini, kolom ke-14. Nah ya, bisa. Udah dapat penghasilan brutonya yang Desember. Terus kita cari PPh 21 setahun 17.2A1, itu dari bukti potong yang kita hitung. Nih, coba kita lihat bukti potongnya. Ini kan, tadi kita udah hitung. Kita ambil ke jumlah yang 19, itu karena PPh 21 terutangnya. Yang jumlah 19 itu. Nah, terus caranya pakai VLOOKUP juga aja. Ini namanya kita klik, terus tabel array-nya kita ambil dari nama aja, terus itu udah kita namain. Ada di kolom berapa si jumlah 19 itu PPh terutang, ada di kolom 28. Kayak kita masukin aja kolom 28, terus true ya. Dah dapat. Ini PPh 21 setahunnya yang A1 bukti potong. Nah, terus kalau yang PPh 21 Januari sampai November itu kita ambil dari pakai VLOOKUP juga. Itu kita ambil dari unpivot gaji yang udah kita sum tadi nih. Ada di kolom 13 ya, PPh 21 selanjutnya. Ada di kolom 13, terus 0. My god, kayak ada yang salah. Ulang. Ulang, kita VLOOKUP. Klik nama ini, terus kita ke tadi unpivot gaji ya. Oke, salah. Unpivot gaji, terus kita blok, ada di kolom 13 yang sum PPh 21. Terus yang lookup-nya itu true or false, kita jadi 0. Nah, terus kita drag aja ke bawah. Nah, dapatlah hasilnya segini. Terus kalau misalnya udah dapat PPh 21 setahun yang 17.21 dari bukti potong, terus dapat PPh 21 Jan sampai November, kita bisa nyari PPh 21 bulan Desembernya. Itu dapat dari PPh 21 setahun
dikurang PPh 21 dari Januari sampai November, jadi sisanya ada di Desember. Terus kita bisa tinggal drag aja. Nah, ini dapat. Nah, ini untuk perhitungan masa Desembernya yang nanti kita bakalan masukin ke 1721 bulanan. Terus kita buka yang udah tadi kita copy dari program files DJP-nya yang 1721 nya. Nih udah kita buka. Tadi kita udah juga ubah ke Excel. Namanya kita ambil dari sini aja. Tinggal di copy. Setelah itu jumlah brutonya berarti kita pakai VLOOKUP lagi aja. Kita nomorin aja biar gampang. Kita pakai rumus VLOOKUP. Jumlah brutonya dimasukin, VLOOKUP. Salah. Namanya, terus jumlah brutonya ada di kolom 2. Terus berarti 2 terus 0. Ya, ini dapat jumlah bruto Desember ya. Terus kita ini juga jangan lupa kita hitung. Untuk jumlah PPh-nya sama, berarti tinggal kita ganti PPh-nya itu ada di kolom berapa? Ada di kolom PPh 21 Desember, ada di kolom 5. Tinggal kita ganti aja kolom index numbernya. Ada di kolom 5. Bentar. Tadi ganti yang ini ya, kolom 5. Sudah. Dapatlah jumlah brutonya, terus jumlah PPh-nya juga dapat. Terus NPWP-nya kita VLOOKUP aja lagi dari data pegawai di sini. Data pegawai di sini sama aja PWP kedua. Oke, dapat. Karena kita warga negara Indonesia semua, jadinya ininya dikosongin aja kode negaranya. Pembetulannya ke 0, terus tahunnya kita ganti 12. Terus tahun 2021. Pembetulan ke 0. Nah, ini udah dapat semuanya. Terus jangan lupa kita save dulu, ini dalam bentuk Excel. Terus kita save juga dalam bentuk CSV, tapi maksudnya nama file CSV, tapi ininya Excel dulu, karena kita mau matiin rumus sama ngilangin. Nah, jadi kita copy, terus kita paste value aja, terus kita mau ngilangin rumusnya kan. Nah, kita mau seperti biasa kita ngilangin ini di replace Ctrl F, ngilangin aja sama strip nih. Oke, dah. Kita ganti format selnya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enter, dah jadi. Terus kita save dulu, ini masih dalam bentuk Excel. Terus untuk masukin ke ISPT PPh 2126 nya itu kita ubah ke CSV dulu, terus bisa diimpor. Sudah selesai untuk 1721 bulanannya Desembernya.